Kalau ada kesalahan dari masa lalu yang Anda belum bereskan dan ini masih menggundeli Anda, bahkan menjadi trauma bagi Anda, bagaimana kalau orang tahu nanti? Bagaimana kalau orang tahu nanti? Anda to the point aja. Kalau tidak, nasib Anda seperti Daud ketika dia coba menyembunyikan rasa bersalahnya ketika membunuh Uria. Gara-gara ingin mendapatkan istrinya Uria. Apa yang terjadi? Seorang nabi datang kepadanya, Nabi Nathan, dan mencoba untuk menegur dia. Bersyukur kepada Tuhan Daud bertobat hari itu. Kalau tidak, dia akan mengakhiri hidupnya dengan tidak baik. Saudara-saudara, saya sudah mendengar, saya sudah membaca pemimpin-pemimpin yang menyimpan kesalahan disembunyikan, pada waktunya Tuhan akan singkapkan. Lambat atau cepat Tuhan akan singkapkan. Dan kalau Tuhan yang menyingkapkan, habis riwayat Anda. Maka lebih baik Anda yang mengakui cepat-cepat, mengakui kesalahan. Tidak ada salahnya kita mengakui kesalahan, justru itu akan memurnikan hati kita. Amin. Haleluya. Yang keempat ini serius saudara. Kolesterol keempat yang bisa menyumbat Anda untuk tidak menjadi maksimal adalah kepahitan. Bitterness. Menurut apa yang saya dengar katanya, tolong perhatikan baik-baik Anda yang hidup dengan kepahitan. Kepahitan, bitterness is worse than cancer. Kepahitan itu lebih buruk daripada sel kanker. Nah, orang-orang yang biasanya menyimpan kepahitan adalah orang-orang yang stick with the past. Adalah orang-orang yang masih terlalu sering lengket dengan masa lalunya. Kekecewaan masa lalu, kegagalan masa lalu, bullying perlakuan di masa lalu. Dibayangkan seperti ini, apa yang terjadi? Pak Rudi adalah orang yang punya pengalaman nyetir berbagai-bagai mobil. Apa yang terjadi kalau Pak Rudi waktu nyetir tidak melihat kaca depan tapi selalu melihat kaca spion? Nabrak. Apa yang terjadi ketika Anda selalu mengingat-ingat masa lalu, mengingat kegagalan, mengingat kepahitan, mengingat permasalahan yang belum diselesaikan, apa yang terjadi? Crash. Anda tidak akan bisa menuju ke masa depan. Kalau Anda adalah seorang pemimpin, belajarlah dari Raja Saul lagi. Yang hidupnya habis untuk mengejar-ngejar orang yang dianggap sebagai ancaman dalam hidupnya, yaitu Daud. Hidup ini sekali. Kita tidak akan ke masa lalu, ngapain lihat spion? Setahu saya hanya lihat spion, itu kalau mundur. Kadang-kadang juga saya lihat sendiri begini. Jarang saya lihat spion, saudara. Saya selalu maju ke depan. Kalau istri saya ada di samping saya, dia sudah bisa menjadi spion buat saya. Dia bisa memberikan awasan buat saya. Maksudnya begini, dalam perjalanan hidup, jangan terlalu sering menengok ke belakang. Belajarlah seperti Rasul Paulus, aku telah melupakan apa yang ada di belakangku. Belajarlah mengampuni masa lalu. Belajarlah berdamai dengan kegagalan saudara. Belajarlah untuk melupakan kalau bisa, supaya Anda bisa maju ke depan. Yang sudah ya sudahlah, semua sudah kita tinggalkan. Kita akan menuju masa depan. Terakhir, saudara tidak menyangka kolesterol kelima yang bisa menjadi penghambat saudara maju dalam kepemimpinan dan pelayanan dalam dunia usaha dan sebagainya adalah penolakan. Rasa tertolak. Kalau saudara punya rasa tertolak dan belum pernah diselesaikan, itu bisa membahayakan perjalanan kepemimpinan Anda. Saya punya pengalaman, Gideon punya pengalaman yang sama dengan saya. Gideon yang di Alkitab. Karena dia dari keturunan yang terkecil atau dari suku yang terkecil, saudara-saudara dalam keadaan ketakutan, pada waktu Tuhan mengatakan, hai pahlawan yang gagah perkasa, dia tidak mau mengaku ini. Kami dari keturunan yang terkecil atau dari
suku yang terkecil. Mana katanya Tuhan menolong kami, faktanya kami diizinkan menghadapi sejarah hidup yang seperti ini. Saudara, waspadai ketika Anda tidak bisa menyelesaikan rasa tertolak, Anda bisa-bisa tidak bisa menjadi maksimal dalam hidup saudara. Rasa tertolak bisa membuat self-image Anda rusak. Dan orang yang rusak self-image-nya akan sulit untuk menjadi seorang pemimpin. Karena nanti akan terjadi leadership abuse. Penyalahgunaan kekuasaan itu bisa terjadi karena Anda belum bisa menyelesaikan shadow masa lalu saudara. Rasa tertolak yang tidak dibereskan bisa menjadi pengganjal kepemimpinan yang efektif dalam hidup saudara. Luar biasa. 5 ini tolong diwaspadai kalau masih ada dalam hidup kita. Apa nomor 1? Rasa kecewa. Nomor 2? Rasa takut. Yang ketiga? Rasa bersalah. Yang keempat? Kepahitan hati. Yang kelima? Kalau akarnya masih ada dalam hidup saudara, Pak Rudi, 5 ini baru namanya spiritual kolesterol. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup saudara di masa lalu, izinkanlah Tuhan menggunakan masa lalu saudara bukan untuk menjadi pengganjal masa depan, tapi menjadi bekal untuk saudara menghadapi masa depan. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dulu aku tak mengerti mengapa semua terjadi, karena keangkuhan hati ini aku melupakan janjimu. Kini aku menyadari Allahku sungguh peduli. Dengar, tak satu pun yang telah ku lewati tanpa seizin Ilahi. Ku tahu sekarang, amin. Ku tahu sekarang Dia turut bekerja dalam segala perkara bagi kita semua yang mengasihinya, hidup dalam rencananya. Untuk sampai di sini diperlukan waktu. Persoalannya adalah waktu Anda tidak mengerti, gunakan kebenaran firman untuk memahami. Dulu aku tak mengerti mengapa semua terjadi, karena keangkuhan hati ini aku melupakan janjimu. Kini aku menyadari Allahku sungguh peduli. Amin. Tak satu pun yang telah ku lewati tanpa seizin Ilahi. Aku tahu sekarang, amin. Aku tahu sekarang Dia turut bekerja dalam segala perkara bagi kita semua yang
hidup dalam rencananya. Saudara-saudara, satu ayat ini bisa menyelesaikan semua masalah 5 ini. Takut, apalagi? Kecewa, takut, rasa bersalah, kepahitan, penolakan, semua bisa diselesaikan dengan ayat ini. Aku tahu sekarang. Saya tidak tahu situasi saudara, tapi kalau saudara mengatakan, Pak, terima kasih, ini pelajaran yang luar biasa buat saudara dan saya. Mungkin ada saudara-saudara yang masih hidup dengan kepahitan, penolakan, kecewa, rasa bersalah, penolakan, dan saudara tidak bisa move on hari ini. Datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pelajaran hari ini yang menguatkan kami untuk kami berani melangkah, melakukan apa yang menjadi panggilan hidup kami, mencapai rencana ilahi yang mungkin secara manusia kami tidak sanggup menjalankannya. Berikan kami kemampuan untuk berani melangkah, go first, menciptakan harapan, dan memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami, sehingga kami bisa meraih impian yang Tuhan sudah tuliskan dalam hati kami. Terima kasih Bapa, tolong saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan penolakan, rasa bersalah, kepahitan, rasa kecewa, dan saudara-saudara yang mungkin merasa sulit selama ini untuk bisa melakukan itu, berdamailah dengan masa lalu saudara. Forget, forgive, dan reframe. Belajarlah melupakan, mengampuni, dan membingkai kembali dengan aku tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami di dalam nama Yesus. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.